Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang terdiri dari Nur Kumala, Muhammad Rifa Azkia, Aura Wirya Salsabila, dan Umi Nurul Fitri Lewanusa akan merepresentasikan dan memaparkan mengenai keselamatan dan kesehatan kerja pada industri farmasi. Bisa dilanjut. Latar belakang, industri merupakan aktivitas yang melibatkan tenaga kerja, alat, metode, biaya, dan material serta waktu yang cukup besar. Keadaan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan meningkatkan bahaya maupun resiko kecelakaan yang dapat dialami oleh para pekerja. Di antara berbagai macam industri farmasi, merupakan salah satu industri dengan jumlah petugas kesehatan dan non-kesehatan yang cukup besar. Kegiatan di dalam perusahaan industri farmasi mempunyai risiko berasal dari faktor fisik, kimia, ergonomi, dan psikososial. Variasi ukuran tipe dan kelengkapan laboratorium menentukan kesehatan dan keselamatan kerja. Seiring dengan kemajuan iptek, khususnya kemajuan teknologi pengobatan, khususnya dalam bidang farmasi, maka risiko yang dihadapi petugas yang bekerja dalam industri farmasi pun semakin meningkat. Oleh karena itu, penerapan budaya aman dan sehat dalam bekerja hendaknya dilaksanakan pada semua industri termasuk industri farmasi. Untuk dasar hukum dari ketiga pada industri farmasi adalah yang pertama itu landasan hukum formal yang berasal dari Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Layak bagi kemanusiaan itu dalam arti manusiawi dan manusiawi pada kondisi kerja dalam arti selamat dan sehat. Dan landasan hukum yang kedua yaitu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang berisi yang pertama, poin A, keselamatan kerja yang diatur dalam undang-undang ini mencakup semua tempat. Poin B, syarat keselamatan kerja wajib dipatuhi untuk mengendalikan kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Untuk landasan hukum yang ketiga, itu Permenaker nomor 5, garis miring Men, garis miring 1996 tentang sistem manajemen K3 atau SMK3. Untuk landasan hukum yang keempat, itu Undang-Undang nomor 13 tahun 2003. Selanjutnya, ketiga pada industri farmasi. Definisi industri farmasi dan ketiga. Industri merupakan aktivitas yang melibatkan tenaga kerja, alat, metode, biaya, dan material, serta waktu yang cukup besar. Farmasi menurut kamus adalah seni dan ilmu meracik dan menyerahkan atau membagikan obat. Jadi, industri farmasi atau perusahaan obat-obatan adalah perusahaan bisnis komersial yang fokus dalam meneliti, mengembangkan, dan mendistribusikan obat, terutama dalam hal kesehatan. Industri farmasi adalah aktivitas yang melibatkan tenaga kerja, alat, metode, dan material di mana kegiatan tersebut berhubungan dengan praktik penyiapan, pengawetan, peracikan, dan penyerahan obat. Pekerja yang meracik, menyerahkan, dan membagikan obat dalam industri farmasi disebut juga farmasi. Kesehatan dan keselamatan kerja K3 difilosofikan sebagai suatu pemikiran dan upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya. Sedangkan pengertian secara keilmuan adalah suatu ilmu pengetahuan dan penerapan dalam usaha mencegah kemungkinan terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Industri sangat berkaitan dengan faktor K3 di dalamnya, di mana K3 sendiri bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan status kesehatan pekerja pada tingkat yang tinggi dan terbebas dari faktor-faktor di lingkungan kerja yang dapat menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan. Selanjutnya, identifikasi masalah kesehatan dan keselamatan kerja pada industri farmasi. Kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan. Biasanya kecelakaan menyebabkan kerugian material dan penderitaan dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Kecelakaan di laboratorium industri farmasi dapat berbentuk dua jenis, yaitu yang pertama, kecelakaan medis dan kecelakaan kerja. Kecelakaan medis jika menjadi korban pasien, sedangkan kecelakaan kerja jika yang menjadi korban petugas laboratorium itu sendiri. Penyebab kecelakaan kerja dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kondisi berbahaya yang meliputi mesin, peralatan, bahan, lingkungan kerja, proses kerja, sifat kerja, dan cara kerja, serta perbuatan berbahaya yang meliputi kurang pengetahuan dan keterampilan pelaksana, cacat
cacat tubuh tak kentara, keletihan dan kelemahan daya tahan tubuh, dan sikap perilaku kerja yang buruk. Selanjutnya ada potensi bahaya di bidang farmasi. Yang pertama ada ancaman bahaya biologi. Potensi bahaya biologi di industri farmasi adalah penyakit kesehatan yang diakibatkan oleh mikroorganisme hidup, yang itu virus, bakteri, jamur. Kemungkinan besar petugas dapat terpapar penyakit tersebut ketika berinteraksi dengan pasien yang menderita penyakit tersebut. Kedua, ada ancaman bahaya kimia. Potensi bahaya kimia disebabkan karena adanya bahan-bahan kimia yang dapat menyebabkan kecelakaan dan keracunan. Bahaya kimia yang dapat timbul misalnya terhirup gas atau etilen oksigen, oksida, merkuri, debu, sirup kering, formalin, serta serbuk obat-obatan. Terkena tumpahan, yaitu bahan-bahan iritasi atau korosif, obat sitostatik, dan lain-lain. Dan terjadinya ledakan akibat gas medis. Potensi bahaya kimia tersebut banyak terjadi pada saat proses penyiapan sediaan farmasi. Ancaman bahaya fisika. Ancaman bahaya fisika di industri farmasi yaitu penerangan, radiasi, getaran, suhu ruangan, dan kebisingan. Namun, biasanya ruangan instalasi farmasi sudah dilengkapi dengan pendingin ruangan dan peredam suara, sehingga lingkungan kerja di instalasi farmasi tidak terlalu panas dan bising. Kemudian ada ancaman bahaya ergonomi. Potensi bahaya ergonomi pada bidang farmasi salah satunya yaitu sebagian besar waktu kerjanya dalam posisi duduk yang kurang tepat sehingga perlu disediakan kursi yang sesuai dengan prinsip kerja ergonomi agar tidak menimbulkan kelelahan pada otot pada pekerja. Bahaya lain dapat ditimbulkan jika mengangkat beban berat. Kemudian ada ancaman bahaya psikologi. Potensi bahaya psikologi yang dapat terjadi di industri farmasi misalnya apabila adanya keterlambatan gaji, beban tanggung jawab pekerja yang banyak, bekerja di bawah tekanan, jam kerja yang panjang, hubungan antara individu yang kurang baik, serta faktor psikologi lainnya yang dapat menyebabkan terjadi stres pada pekerja. Kemudian ada upaya pengendalian K3 pada bidang farmasi. Yang pertama ada pengendalian melalui perundang-undangan atau legislative control, antara lain yang pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang ketentuan-ketentuan pokok tentang petugas kesehatan dan non-kesehatan. Kedua, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1902 tentang kesehatan. Keempat, Peraturan Menteri Kesehatan tentang higien dan sanitasi lingkungan. Kelima, peraturan penggunaan bahan-bahan berbahaya. Keenam, peraturan atau persyaratan pembuangan limbah. Kemudian yang kedua ada pengendalian melalui administrasi atau organisasi, antara lain yang pertama persyaratan penerimaan tenaga medis, paramedis, dan tenaga non-medis yang meliputi batas usia, jenis kelamin, dan syarat kesehatan. Yang kedua ada pengaturan jam kerja, lembur, dan shift, menyusun prosedur kerja tetap untuk masing-masing instalasi dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya. Melakukan prosedur keselamatan kerja, terutama pada pengoperasian alat-alat yang dapat menimbulkan kecelakaan seperti boiler, alat-alat radiologi, dan lain-lain, dan melakukan pengawasan agar prosedur tersebut dilaksanakan. Melaksanakan pemeriksaan secara seksama baik penyebab kecelakaan kerja maupun upaya pencegahannya. Memberikan asuransi pada pekerja. Kemudian yang ketiga ada pengendalian secara teknis atau engineering control. Meliputi antara lain substitusi dari bahan kimia, alat kerja atau prosedur kerja, isolasi dari bahan-bahan kimia, alat kerja, proses kerja, dan petugas kesehatan dan non-kesehatan. Perbaikan sistem ventilasi dan lain-lain. Desain ruang harus mempunyai pemadam api yang tepat terhadap bahan kimia berbahaya yang dipakai. Kesiapan menghindari panas sejauh mungkin dengan memakai alat pembakar gas yang terbuka untuk menghindari bahaya kebakaran. Dua buah jalan keluar harus disediakan untuk keluar dari kebakaran dan tercipta sejauh mungkin.
Kemudian tempat penyimpanan didesain untuk mengurangi sekecil mungkin resiko oleh bahan-bahan berbahaya dalam jumlah besar. Harus tersedia alat pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Kemudian yang keempat ada pengendalian melalui jalur kesehatan atau medical control, yaitu upaya untuk menemukan gangguan sedini mungkin dengan bicara mengenai kecelakaan dan penyakit akibat kerja yang dapat tumbuh pada setiap jenis pekerjaan di unit pelayanan kesehatan dan pencegahan. Meluasnya gangguan yang sudah ada, baik terhadap pekerja itu sendiri maupun terhadap orang di sekitarnya. Dengan deteksi dini, maka penata-laksanaan kasus menjadi lebih cepat, mengurangi penderita, dan mempercepat pemulihan kemampuan produktivitas masyarakat pekerja. Yang kelima ada pengendalian menggunakan alat pelindung diri atau APD, merupakan upaya untuk mengurangi potensi terjadinya kecelakaan atau gangguan dan sumber bahaya. Di industri farmasi sangat penting sekali dan merupakan kewajiban untuk menggunakan APD pada area produksi dan laboratorium. Alat pelindung diri yang umumnya digunakan pada industri farmasi adalah pakaian pelindung, sarung tangan, pelindung mata dan wajah, dan alas kaki sesuai kebutuhan dan standar yang berlaku, misalnya face shield, safety glass, earplug, sarung tangan latex, gaun dan apron, masker, dan lain-lain. Kemudian sertifikasi dan keahlian untuk bidang farmasi. Ruang lingkup skema sertifikasi yang dikembangkan dalam skema ini adalah mengacu pada keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia tentang SKKNI sektor ketenagakerjaan bidang paramedis, keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut ini adalah sertifikasi yang harus dimiliki oleh safety engineering pada bidang industri farmasi. Yang pertama adalah ahli K3 umum, yang kedua Hiperkes, yang ketiga ada first aider, yang keempat ada ahli K3 kimia. Itulah yang dapat kami sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.